Qala al-muallif rahimallahu taala, kita lanjut pada bait selanjutnya dalam kitab berjanji. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Wa usalli, dan aku bersolawat, wa usallimu, dan aku baca salam, ala nuril mausufi, atas nur, ya, yang disifati bitaqaddumi, dengan sifat taqaddum, sifat dahulu, dulu, ya, wal awwaliyah, dan sifat awal, al muntaqili, yang berpindah, fil ghurari, di dalam ghurar, dalam wajah-wajah, al karimati, yang mulia, wal jibahi, dan keningnya orang-orang yang mulia. Artinya aku bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh kebiasaan para ulama di dalam memulai kitab adalah selalu memulai dengan basmalah, lalu kemudian dengan hamdalah, lalu dengan solawat. Ya. Aku bersolawat. Solawat itu dalam bahasa Arabnya sama dengan makna solat. Ya. Sholla yusolli. Tapi ketika dimaknai dalam bahasa Indonesia menjadi solawat, ya, bentuknya jamak. Ini ada kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali maka akan dibalas 10 kali lipat dengan jamak. Makanya lafadz solawat itu jamak mananya dalam bahasa Indonesia. Dan aku bersolawat. Solawat itu jamak. Ya. Dan siapa yang bersolawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad pasti akan dibalas. Ya. Nabi Muhammad tahu siapa-siapa saja setiap muslim yang membacakan solawat kepadanya. Oleh karenanya solawat mempunyai posisi yang luar biasa di dalam agama kita. Solawat itu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang muslim, tetapi juga oleh Allah dan malaikatnya. Makanya kita sering mendengar satu ayat yang sangat dikenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya. Bahwa Allah, malaikat, lalu kemudian wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Juga orang-orang mukmin, ya. Jadi hanya saja makna solawat dari sisi Allah, dari sisi malaikat, dan dari sisi orang-orang mukmin itu berbeda. Ya. Ada satu orang yang bertanya yang sifatnya memberikan syubhat. Kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin kebaikannya, lalu kenapa orang-orang mukmin diperintahkan untuk bersolawat kepadanya, memintakan doa kebaikan atasnya? Bukankah itu sama saja mendoakan Nabi Muhammad yang katanya sudah dijamin kebaikan dan masuk surganya? Maka dijawab oleh para ulama, sesungguhnya kalau diilustrasikan itu seperti gelas, ya. Gelas itu jika airnya sudah penuh, maka ketika diberikan air lagi, ya, dicurahkan air lagi, maka air itu akan tumpah dan tumpahnya akan kembali kepada kita. Nah, itu seperti sholawat. Ketika kita membacakan sholawat, maka sholawat itu, kebaikan itu akan kembali kepada orang yang membacanya. Maka orang yang membaca sholawat akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari apa yang dia baca. Ala nuril mausufi bitaqaddum. Jadi ini Nabi Muhammad diibaratkan dengan nur, ya. Kita juga sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu adalah nur Muhammad, ya, diciptakan dari nur Muhammad. Salah satu hadis, Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, awwalu ma khalaqallahu taala, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan? Dalam hadis Jabir, lalu Nabi mengatakan, innallaha khalaqa qablal asya, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu itu adalah nur nabika, cahaya nabi engkau, ya. Dari hadis inilah kemudian muncul konsep yang namanya nur Muhammad, ya. Ya, nur Muhammad, cahaya Muhammad yang dikatakan dalam berjanji berpindah dari satu
wajah kepada wajah yang lain yang mulia, artinya berpindah. Nur Muhammad dari mulai Nabi Adam sampai kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian muncul ya bantahan-bantahan berkaitan dengan Nur Muhammad. Di sini dikatakan bahwa kitab berjanji mengandung benih-benih ya yang namanya syirik. Karena apa? Karena menyamakan Nur Muhammad dengan bitaqaddumi wal awaliyah. Maka dijawab, sesungguhnya Nur Muhammad di sini bukan qadim, ya. Bukan dimaknai awaliyah seperti awaliyahnya Allah. Akan tetapi awaliyah yang sifatnya idhofi. Artinya Nur Muhammad itu binisbah ila sairil makhluqat, ya, ketika disandarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, Nur Muhammad itu adalah taqaddum dan awaliyah. Ya jelas ya bahwa Nur Muhammad bukan qadim selayaknya zatnya Allah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, alam semesta ini, maka Nur Muhammad itu diciptakan lebih awal dibandingkan alam semesta ini. Nah, Al-Muntakil yang berpindah, maksudnya Nur Muhammad itu berpindah dari Nabi Adam, lalu berpindah kepada anaknya, ya Nabi Syis, lalu berpindah ke bawah terus ke bawah, sampai kemudian Nabi Ibrahim, berpindah kepada Nabi Ismail, lalu berpindah kepada turun-turunannya Adnan, berpindah kepada orang-orang Quraisy ya, kepada Bani Hashim, berpindah kepada Abdul Muthalib, berpindah kepada Abdullah, berpindah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu lahirnya 2 kali. Ya, lahir pertama adalah ketika berpindahnya Nur Muhammad kepada Sayyidah Aminah. Nah, itu wadul hakikinya. Jadi transfer Nur Muhammad berpindah dari Abdullah kepada Aminah. Lalu kemudian kelahiran yang sesungguhnya kepada dunia ini adalah ketika dilahirkan oleh Sayyidah Aminah di saat 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat. Jadi bahasa berpindah dari wajah-wajah yang mulia. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wajah-wajah yang mulia ini dikatakan oleh sebagian orang bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di neraka karena kafir. Kalau melihat dari berjanji ini, kita mempunyai pendapat yang sebaliknya. Justru bahwa Nabi Muhammad lahir bukan dari orang tua yang dikatakan dinas masuk neraka. Ada yang mengatakan, emang kenapa kalau orang tuanya Rasul masuk neraka? Kalau kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah tentang keadaan orang tuanya Nabi Muhammad, maka kita akan mengatakan bahwa orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam kategori ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini orang-orang yang hidup di saat Nabi Muhammad belum lahir. Lah bagaimana Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah itu masuk Islam, sedangkan ajaran Islam sendiri ketika itu Nabi Muhammad belum diutus sebagai seorang Rasul. Bagaimana bisa kemudian Allah itu mengazab di mana orang itu belum sampai kepadanya dakwah. Makanya dalam ayat dikatakan wa ma kunna mu'adzibin, bahwa kami tidak akan mengazab hamba hatta nab'ats rasul, sampai kami mengutusnya kepada mereka utusan-utusan kami. Jadi mana mungkin Allah itu menyiksa kepada orang di mana dakwah belum masuk kepada mereka. Sayyidah Aminah belum masuk Islam ya. Sayyid Abdullah belum masuk pada Islam. Dalam kisah yang lain juga kita bisa mengambil pelajaran. Suatu ketika Ikrimah, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal bahwa orang tuanya adalah orang munafik, ya, itu dibicarakan oleh para sahabat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, wahai para sahabat, jangan engkau membicarakan orang tuanya. Ikrimah adalah sudah menjadi mukmin yang baik.
barangkali itu bisa menyakiti hatinya. Kalau dari cerita ini, Rasul saja mengingatkan kepada para sahabat untuk tidak membicarakan tentang kondisi orang tuanya Ikrimah karena akan memberikan kesan yang tidak baik kepada Ikrimah. Apalagi kalau kita membicarakan tentang kondisi orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.